PT dulu ya. Jadi hubungan saklar tunggal dengan lampu, ya. Jadi melakukan instalasi saklar tunggal dan lampu, gitu. Saklar itu apa? Sudah sangat sering kita ya melihat malahan ya, melihat saklar adalah alat yang digunakan untuk memutus dan menyambungkan atau menyalurkan aliran arus listrik ke beban berupa lampu. Ini untuk instalasi penerangan yang kita maksud di sini ya. Karena nanti saklar juga macam-macam, tapi khusus yang pertemuan ini, saklar yang dimaksud untuk instalasi penerangan. Saklar sendiri terdiri dari beberapa macam. Ada saklar tunggal, saklar seri, saklar silang sama tukar berbeda ya. Saklar silang, saklar tukar, saklar magnet, dan lain-lain ya. Nah, hari ini kita membahas yang ini, saklar tunggal hari ini ya. Nah, sesuai namanya, saklar tunggal berfungsi tunggal, artinya hanya menyalakan atau memadamkan lampu saja, ya. Pada saklar tunggal ini terdapat 2 titik hubung yang menghubungkan penghantar fasa dengan lampu. Nanti akan semakin jelas, ya. Sebelumnya kita harus terbiasa dulu dengan simbol-simbol, gitu ya. Simbol saklar tunggal nanti ketika nanti menggambar listrik ya, terutama ataupun membaca. Hari ini kita membaca gitu ya, membaca diagram garis tunggal dan diagram garis ganda. Untuk perencanaan kita biasanya menggunakan ini untuk saklar tunggal lambangnya. Ini saklar seri, ini saklar tukar, dan ini saklar silang. Kemudian ini lambang stop kontak tanpa pentanahan, tanpa arde. Yang ini adalah lambang stop kontak dengan arde. Untuk pengawatannya atau diagram garis gandanya, nanti lambang saklar tunggal seperti ini, kadang-kadang diberi lingkaran, di sini ada dibuat kotak, garis-garis putus-putus sama aja, gitu ya. Kemudian saklar seri itu seperti ini, berarti saklar seri dengan saklar ganda itu sama, gitu ya. Artinya saklarnya satu kotak gitu ya, tapi dia mengendalikan 2 buah lampu. Sebenarnya mirip saklar tunggal yang digabung jadi satu, digandeng gitu ya. Saklar seri itu adalah saklar tunggal yang digandeng. Kemudian saklar tukar. Nah, saklar tukar itu biasanya juga disebut dengan saklar hotel gitu ya, karena dia banyak dipakai di hotel gitu ya. Kapan saklar tukar ini dipakai? Ketika mengendalikan satu lampu, tapi bisa dari 2 tempat, gitu ya. Kapan itu dipakai? Posisinya di mana? Diaplikasikan di mana? Biasanya di lorong, ya. Misalnya kita mau melewati lorong, lampunya mati, kita hidupkan dulu, kita jalan di lorong, gitu ya. Di ujung lorong yang satunya kita bisa mematikan, gitu ya. Atau di tangga misalnya, ya, di tangga. Jadi ketika kita mau naik misalkan atau mau turun, di ujung kita mau menghidupkan lampu, gitu ya. Nah, kemudian kita naik sampai ujung, setelah naik selesai kita mau mematikan lampu, ya berarti dari situ juga ada saklarnya. Jadi saklar tukar itu mesti sepasang, ya, ada 2, begitu ya, untuk mengendalikan satu lampu tapi ada 2 saklar. Kemudian saklar silang ini sebenarnya saklar tukar yang double gitu ya. Ini nanti bisa mengendalikan lampu. Kalau saklar tukar tadi hanya mengendalikan di 2 tempat, untuk saklar dengan adanya tambahan saklar silang ini, nanti kita bisa mengendalikan dari beberapa tempat, ya, mengendalikan lampu dari beberapa tempat. Misalnya kondisi kita 3 lantai, gitu ya, 3 lantai kita punya lampu teras yang bisa dikendalikan dari mau lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu bisa seperti itu, ya. Tapi kalau saklar tukar hanya 2 tempat. Nah, dengan ditambah saklar silang, maka bisa dikendalikan beberapa tempat, mau 3, mau 4 bisa, gitu. Stop kontak seperti biasa, kita sudah ada stop kontak ya, biasa colokan gitu ya. Nah, ini lambangnya seperti ini, kemudian stop kontak yang ada pentanahan lambangnya seperti ini, gitu. Kemudian lambang dari penghantar.
Dan ini biasanya dipakai untuk diagram satu garis, gitu ya. Untuk diagram satu garis atau single line diagram, lambang ini lambang salurannya atau penghantarnya. Kemudian ini ada coret tanpa apapun, itu berarti penghantar fasa. Ketika ada titik atau dot ya di ujungnya, itu penghantaran netral. Ketika ada coret kecil ya, itu artinya penghantar pengaman atau ground, gitu ya. Nah, kemudian kalau ini berarti penghantar fasa, penghantaran netral, dan penghantar pengaman digabung. Ya, dalam arti bukan di short gitu ya, tapi penggambarannya digabungkan karena diagram satu garis atau single line diagram. Seperti apa tuh single line diagram? Kemudian istilahnya double line gitu ya. Nanti akan kita lihat sebentar lagi. Kemudian peralatan untuk hari ini itu peralatan utamanya ada MCB, ada saklar, ada lampu. Pendukungnya adalah nanti multimeter. Yang kita pakai nanti tegangan, ya, voltmeter. Nah, ini yang disebut dengan diagram tunggal, diagram garis tunggal atau single line diagram. Ini diagram garis ganda. Dan diagram garis ganda biasanya dikatakan diagram pelaksanaan, gitu ya. Diagram pelaksanaan ini yang diagram istilahnya situasi gitu ya, atau intinya posisinya saja gitu. Kita lihat di sini, ini tadi lambang saklar, ini lambang lampu, kita hubungkan. Ini kenapa begini, ini kenapa ada yang nol. Nah, ada yang memang saya sudah nyari standarnya, ternyata kok sulit standarnya didapat. Ini bulatnya ini di ujung satu atau di dua-duanya. Ada beberapa buku yang menggambarkan dua-duanya, ada beberapa buku yang hanya satu di ujung, ya, sama aja. Ya, intinya kita mengerti saja maksudnya apa. Berarti kalau yang ada buletannya ini berarti netral, gitu ya. Yang tidak ada apa-apanya, garis yang tidak ada apa-apanya berarti itu fasa, ya. Fasa di sini P, karena bahasa Inggrisnya PHASA, fasa, gitu ya. Kalau di Indonesia kan berarti F lah, boleh ganti F boleh. Nah, ini kalau digambarkan, jadi untuk mengendalikan lampu, yang diputus itu adalah sisi fasanya, ya. Jadi fasa di sisi fasa kita memasang saklar, intinya begitu. Di on off-kannya di sisi fasa, ya. Jadi fasa masuk ke saklar, keluarannya masih berupa fasa kan? Keluaran fasa dari saklar itulah yang masuk ke lampu. Ya, jadi fasa lampu bukan langsung dari jaring-jaring atau dari PLN-nya, bukan, tapi fasanya dari saklar, ya, karena memang tujuannya memang mau dikendalikan oleh saklar kan gitu ya. Kemudian netral nanti kita ambil dari langsung, ya, dari saluran utamanya, begitu. Ini diagram garis ganda atau diagram pelaksanaan, ini diagram garis tunggal. Oke. Nah, langkah praktikumnya. Nanti pertama, buka Proteusnya. Sudah semuanya kemarin? Sudah install semua tentang Proteus? Sudah. Gitu ya. Kemudian, setting ukuran kertasnya A4. Bisa landscape, bisa portrait. Terserah. Gitu ya. Kalau Ibu nanti landscape. Gitu ya. Nanti kita lihat. Kita sebenarnya mau memposisikan nanti seperti apa nanti ya kita bahas. Kemudian setelah itu pick semua peralatan, ambil semua peralatan, siapkan semua peralatannya, ya. Selanjutnya gambar rangkaian Proteus sesuai gambar di samping ini. Kemudian lagi setting sumber tegangan. Nah, di sumber tegangan di sini belum disetting, maka kita harus setting. Dan yang ada adalah kita men-setting V maksimum dan F atau frekuensi. Frekuensi kita setting 50 Hz dan V maksimum itu adalah VRMS dikalikan akar 2. Ya. Jadi V220 itu adalah yang terukur di multimeter gitu ya. Di alat ukur lah intinya. Nah, V yang terukur di alat ukur itu kan VRMS. V maksimumnya berapa? Sesuaikan rumus ini. Ya, VRMS adalah Vmax dibagi akar 2. Artinya Vmax-nya adalah VRMS dikalikan akar
2. Begitu ya. Dan otomatis juga lampunya pun disesuaikan tegangannya. Ya, tegangan yang ada di lampu adalah tegangan yang RMS-nya kita tulis 220 volt. Gitu. Kemudian run simulation-nya. Kemudian setelah run simulation kita mulai, ini kita tutup MCB-nya, kemudian kita tutup saklarnya. Gitu ya. Satu-satu dulu. Ini Ibu stop, Ibu buka apa itu? Proteusnya. Ibu sudah share PPT-nya di e-learning ya? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Itu untuk cara penamaan filenya itu yang di awal itu kan, Bu? Iya, oh iya, tadi sebelum Ibu sampaikan ya, ada kita punya standar penamaan biar sama semua. Sebentar. Ups. Sebentar, Ibu share tadi. Belum Ibu tulis ya? Oke. Ini ya, format file penamaan, yaitu npm underscore nama underscore saklar tunggal. Gitu ya. Biar sama semua formatnya. Gitu. Oke. Ibu masuk ke mana ini tadi? Proteus. Oke, tampilan pertama seperti ini ya. Kemudian untuk yang sudah biasa bolehlah langsung ya, silahkan. Sekarang new project gitu ya. Ini yang kita klik new project. Kemudian ini nama yang harus kita ganti. Misalkan ini Ikrima. Terus besar semua. Ikrima underscore saklar tunggal. Ya. Terus mau disimpan di mana terserah kalian ya. Simpan, kalau Ibu nyimpannya di mana ya? Tempatnya kan sesuaikan dengan laptop masing-masing begitu kan ya. Karena laptop masing-masing yang menentukan. Oke, coba-coba dah di sini. Subfolder, kemudian next. Nah, di sini milih. Kalau nanti default, biasanya tidak muncul namanya nanti ya. Name tag-nya nggak muncul. Makanya ini mau landscape A4 boleh, mau portrait A4 juga boleh. Ya, Ibu pilih yang landscape, yang mendatar. Ya, next. Do not create PCB, kita tidak membuat PCB, next saja. No firmware project ya, next aja. Finish. Oke. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita kelihatan ya. Di sini filenya namanya Ikrima underscore saklar tunggal ya. Jadi nanti di setiap mahasiswa mesti namanya kan ada beda-beda gitu ya. Berbeda di situ nama dan NIM kalau mahasiswa ya. Ibu nggak punya NIM, nggak ditulis. Jadi npm underscore nama underscore saklar tunggal, begitu ya. Kemudian siapkan peralatan. Kita ambil pick ya, pick device di sini. Pick device. Kita pick search saja untuk sumber tegangan. Kita ambil alternator namanya. Alternator. Ini lambangnya, ini ya bisa kita kelihatan ada previewnya di sini. Ini lambang sumber tegangan AC ya. AC voltage source. Kemudian kita klik OK. Nah, tersimpan di sini. Kita sudah ambil satu. Ambil lagi untuk MCB. Kita ambil switch yang SW ya, switch tapi yang double pull single throw, DPST. Sebentar. Double pull single throw. Ini ya, DPST. Jadi SW straight DPST, double pull single throw.
Oke, kita klik OK. Sebenarnya ini salah, bukan ini MCB, tapi Ibu cari MCB di sini nggak ada, gitu ya. Ya, sementara pakai itu aja, tuh, untuk mewakili MCB, gitu ya. Lanjut, kemudian kita ambil saklar tunggal. Saklar tunggal juga termasuk switch, golongan switch, strip, single, pull, single, through, ya. Masukannya 1, keluarannya juga 1. SPST. Ada 2, kita pakai yang latch action. Jadi ketika diklik ya sudah akan tetap klik ya. Kalau yang momentary begitu diklik selesai, kliknya kita lepas nanti balik lagi. Kita ambil yang ini. Yang atas, latch action. Oke. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Lampu ya, lampu. Pick lagi, ambil lamp. Ambil lamp, kita klik yang ini aja ya. Ya, lamp yang biasa aja, animated light bulb. Oke. 4 ini yang kita butuhkan, tapi nanti mungkin kalau membutuhkan alat ukur nanti saja. Sekarang kita merangkai, gitu ya. Merangkai pertama sumber tegangannya. Nah, sumber tegangan kita klik di sini, gitu ya. Nah, kita tempel, klik lagi, tempel. Kemudian yang tadi double switch yang ini, double pull, single through. Gitu, kita tempel juga di sini. Kemudian switch saklar yang single pull, single through. Kemudian lampu. Kita taruh di sini. Oke. Selanjutnya, di sini kursornya atau pointernya sudah berupa pensil, gitu ya. Ketika kita posisinya di komponen mode, maka ini sudah berupa pensil. Tapi kalau ini nanti berubah, nah ini anak panah ya. Nah, ketika kita posisinya di komponen mode, maka ini sudah berupa pensil yang akan nanti kita menggaris ini untuk menghubungkan, untuk kabelnya, gitu ya. Jadi ini posisinya di situ, fase, ini netral, gitu ya. Klik saja. Ini juga demikian, kita hubungkan, ini kita hubungkan ke sini, ya, ini kita hubungkan ke sini. Oke, selesai. Tapi belum disetting tadi ya. Double klik di sumber tegangan, kita lihat di sini. Nah, kita harus mengganti yang ini saja. Amplitudonya, amplitudo itu kan tegangan maksimum ya, dan frekuensi. Amplitudo, frekuensinya 50. Sebentar, Ibu stop share dulu, Ibu pengen menampilkan kalkulator. Oke. Oke, kelihatan ya. Terus berapakah nilai amplitudonya? Seperti tadi ya, di PPT ada bahwa Vmax itu adalah VRMS atau V efektif dikalikan akar 2. VRMS-nya berapa? 220 kan? Kita kalikan akar 2. Ini kali 2-nya di akar. Oke, kita klik sama dengan, berarti kita ngisinya ini. 300 berapa nih? 311,127 gitu ya. 311,127. Klik. 127. Komanya pakai titik ya, yang ini standarnya ya. Oke. Ini bisa ditampilkan nggak ya? Hide. Ini ditampilkan aja, show, supaya kelihatan. Oke. Kok nggak muncul? Biasanya muncul ya. Oke. Sebentar. Kemudian ini defaultnya 12 volt, kita ganti juga menjadi nominal voltage ya. Nominal voltage berarti 220, bukan maksimal kan ini. Nominal voltage 220. Oke. Oke, berarti muncul nanti ya. Kalau diklik hidden berarti nggak kelihatan. Oke. Sudah, kemudian selesai di sini. Kemudian kita running.
Ketika kita running udah tahu ya posisi bawah kiri bawah berbentuk segitiga, kita run. Oke, nggak ada efeknya di sini. Karena apa? Kita masih switch-nya masih terbuka semua. Kita klik CB-nya dulu, MCB-nya ya, ini seolah-olah kita klik yang plus. Ada main di sini, ada yang plus. Berarti kita klik yang plus sehingga tertutup. Nah, begitu ya. Demikian juga saklarnya, kita klik yang tandanya plus, mana plusnya. Nah, plus kita klik. Nah, lampu nyala. Begitu ya. Sudah? Kalau sudah, Ibu stop share dulu. Atau mau dikerjakan dulu, boleh. Atau mau langsung diterangkan selanjutnya. Kalau sudah, itu sudah selesai gitu ya. PPT-nya mana tadi? Oke. Nah, itu yang sudah kita kerjakan. Oke, saklarnya mau ditaruh di sini nggak apa-apa. Ditaruh yang seperti tadi juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, intinya saklar itu kan ada di posisi fase, kemudian di on off kan untuk mengendalikan lampu, gitu ya, mengendalikan lampu. Kalau yang di sini saklarnya posisi di sini, sama aja. Yang mau di atas sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Intinya ini saklar itu posisinya memutus fasa dan menghubungkan, gitu ya. Fungsinya di situ. Terus kemudian fasa keluaran dari saklar itu yang masuk ke lampu. Seperti itu. Sudah, kalau sudah selesai ini, maka kita membiasakan diri menyusun seperti ini. Kenapa? Inilah susunan ketika kita merancang instalasi rumah, begitu ya. Jadi seolah-olah ini kabel-kabelnya ini kan ada di posisi atas plafon, biasanya begitu ya posisinya ya, kabel di atas plafon. Kemudian saklar itu kan nggak mungkin di atas plafon, kita nggak nyampe tangannya, mesti ditarik ke bawah gitu ya, sampai menjangkau, kita menjangkau, gitu ya. Maka ini kita seolah-olah tarik ke bawah, gitu. Terus lampu juga tidak mungkin ada di pojokan di atas, di samping apa nih? Tembok gitu ya, di posisi tembok. Mesti ditarik ke tengah, biasanya begitu. Ya kan? Di tengah ruangan biasanya nariknya, bukan di tengah ke ruangan kemudian kadang-kadang ditarik ke bawah lagi, begitu ya. Nah, ini kita tarik seolah-olah begitu. Gitu. Kemudian kita seperti tadi. Saklar itu adalah dari fasa, maka kita tarik dari sini. Inilah yang fasa. Kita tarik, masuk ke sini. Keluarannya saklar itu juga fasa kan berarti ya. Nah, fasa inilah yang masuk ke lampu. Jadi fasanya lampu itu berasal dari saklar. Jangan langsung. Kalau langsung berarti nggak bisa on off gitu ya. Jangan langsung dari PLN. Kemudian setelah fasa, lampu satunya, sisi satunya lagi mesti ini netral, kan itu ya, kita ambil netral. Ini semua fasa dan netral kita tarik ke atas ya, ke plafon gitu ya, seolah-olah. Nah, ini kita tarik ke sini. Oke. Nanti di on off kan akan sama. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah? Lagi, habis itu masih ada lagi gitu ya. Kalau rumah masuk lampunya cuma satu, banyak dong Bu. Oh iya, bisa gitu ya. Seperti ini, berarti ini kita anggap ini ruang tamu, ini kamar, ini misalnya mana ruang makan, begitu ya, mengendalikan satu-satu. Boleh seperti ini. Setelah selesai seperti ini, susun ulang seperti tadi. Ya, susun ulang. Seolah-olah ini ruang tamu, ini ruang makan, ini kamar tidur, katakanlah boleh ya. Jadi fasa dan netral kita tarik dalam satu garis begitu ya, satu pipa nanti ya, satu pipa, satu konduit gitu ya. Nah, ini semua ditarik satu ke atas gitu ya. Ingat, ini fasa ya, ini fasa. Biasanya fasa memang lebih di depan, yang paling dekat tembok, ke arah tembok itu yang netralnya ya. Maka netral Ibu taruh yang belakang, yang fasa yang di depannya. Ya. Kemudian yang saklar itu ambil fasa,
ya, keluarnya dari saklar ini yang menuju lampu, ya. Jadi fasanya lampu didapat dari saklar, tidak boleh langsung dari PLN-nya, nggak bisa di on off kan nanti, ya. Kemudian masuk yang sini adalah netral, kita hubungkan ke sini, gitu. Lagi yang ini bagaimana, sama. Jadi yang saklar ambil fasa, gitu ya. Terus keluarannya saklar ini masuk ke lampu, yang ini ambil adalah netral. Yang sini juga sama, ya. Ambil fasa, kemudian masuk ke lampu yang sisi sini dari lampu adalah netral, gitu ya. Harus ada saluran baliknya kan, itu ya, netral. Suatu rangkaian listrik itu akan berfungsi ketika terjadi loop tertutup, gitu ya. Loop saluran baliknya adalah netral, gitu. Nah, kemudian ini percobaan kedua, gitu ya. Percobaan ketiga apa? Percobaan ketiga itu saklarnya satu, tapi lampunya banyak. Gitu. Saklarnya satu, lampunya banyak. Ini dipakai ketika apa? Misalkan ruangannya besar, misalnya ruang kelas gitu ya. Saklarnya jangan banyak-banyak gitu ya, 1 atau 2 boleh lah, biasanya 1. Ada yang 2, misalnya 1 deret, itu 1 saklar, 1 deret lagi 1 saklar. Seperti itu. Jadi ini 1 saklar mengendalikan banyak lampu. Ketika kita klik di sini, ya, klik, maka lampunya dua-duanya nyala. Nah, nanti mahasiswa boleh membuat lebih dari 2, ya. Artinya kan beda-beda. Itu malah bisa membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, gitu ya. Mau 2, mau 3, mau 5 boleh, gitu ya. Nanti sehingga kelihatan bedanya. Begitu. Dan ini nanti dibuat juga dalam bentuk yang seperti ini. Ini satu saklar mengendalikan banyak lampu. Klik, ini fasa, gitu ya. Fasanya masuk ke sini. Dan fasa ini juga mengendalikan fasanya yang lampu satunya, gitu ya. Jadi satu fasa dari saklar, ya, fasa dari saklar mengendalikan 2 buah lampu ini. Netralnya langsung diambil di sini. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Sampai di sini maksudnya. Nah, coba kalau menggambar diagram garis gandanya, ini diagram garis ganda sebenarnya ya, tapi nanti digambar ulang bisa. Nah, kalau menggambar ini, diagram garis tunggalnya berarti gimana? Sebentar, kok belum pasang. Ini diagram garis tunggalnya gimana? Karena itu nanti jadi tugasnya. Ketiga yang harus dikerjakan tentang saklar tunggal. Itu gambar langsung di bawahnya aja ya. Jadi gimana? Kalau tadi sudah ada yang ini sudah ada ya dari PLN ya langsung. Nah sekarang ini dulu. Oh ini sudah ini satu saklar ini tadi yang punya. Nah kita lihat di sini. Kalau ini berarti gimana? Ini dari PLN-nya ya. Terus ini saklar, gitu ya. Ini lampu. Nah, tapi lambangnya gimana? Ini apa nih? Sebentar. Yang ini adalah terdiri dari fasa dan netral, kan gitu ya. Maka diagram garis tunggalnya adalah, ini kita tulis gambarnya gini, fasa, satu netral. Kalau yang ini mesti fasa-fasa, ya. Yang ke bawah ini maksudnya, ini terdiri dari ini fasa-fasa. Fasa masuk dari PLN dan ini fasa yang mau menuju ke lampu, gitu ya, sehingga lambangnya seperti ini. Yang ke bawah ini, begitu ya. Terus yang ini bagaimana? Ini apa nih? Ini satu fasa, satu netral, begitu ya. Maka yang ini fasa netral.
Terus yang ini bagaimana? Yang ini apa nih? Kita mau ngasih tanda yang ini. Ini satu fasa, satu netral juga. Gitu ya. Satu fasa, satu netral. Gitu. Nah, ini kelihatan. Benar nggak? Sama nggak? Nah, gitu ya. Cuma yang di sini malah, maaf. Nah, duh. Nah, karena di sini cuma ujung satu ya, sehingga nggak ditulis juga. Ini pasti fasa dan netral. Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Ini tadi ya. Ini kan satu buah ya. Ini mesti fasa netral karena ini paling ujung. Ini nggak usah ditulis, nggak usah digambar, nggak apa-apa. Ini tak hapus aja deh. Ya, karena ini paling ujung. Elemen paling ujung. Mesti sama, fasa dan netral. Gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi ada banyak, nah ini. Nah, kalau yang ini gimana? Ini gambarnya, sebentar. Gambarnya, ini juga boleh loh, mahasiswa mau membuat 3 atau 4 atau 5, boleh. Misalnya 5 kamar atau 8 kamar, boleh loh. Gitu ya. Tapi intinya saklarnya saklar tunggal dan satu mengendalikan satu buah lampu. Yang ini, yang percobaan kedua. Ya, ini dari, lurus, gitu ya. Terus ini ada saklar, ini ada lampu. Ini ada saklar, ada lampu. Tapi kadang-kadang mungkin kamar tidurnya sebelah sana, boleh loh. Ini diputer ke arah sana juga boleh. Ya, boleh. Ini misalnya begini. Satunya, waduh saklarnya karena putih, kuning nggak kelihatan ya. Begitu boleh. Variasi, modelnya boleh bebas. Ya. Nah, sekarang kita menganalisis satu-satu. Kalau yang ini, berarti ini apa nih? Kan ini ya, sebentar. Berarti fasa netral. Ya, kalau yang ke saklar, pasti apa nih? Yang ini, fasa-fasa. Yang ini, yang ke lampu, fasa sama fasa netral. Terus yang ini, fasa netral, Bu. Fasa netral, tapi fasanya ada 2 kan ini? 2 ya. Ya, berarti kita gambarnya. Ada yang menulis pakai tulisan, ada yang begini. Ada yang menulis pakai fasa netral gitu, terus ini ditulis 2. Ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini. Ada 2 macam cara penulisan, ya. Boleh. Kemudian yang ini sekarang, berarti yang mana nih? Sebentar. Ini tuh berarti posisinya yang ini ya. Tak ganti merah aja ya. Yang ini, berarti yang ini ya, posisinya berarti fasa netral gitu ya. Biar merah, kalau yang putih terang ya, tapi ketika yang abu-abu ini digambar merah agak mati sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, biar nggak ganti-ganti tulang. Terus kalau yang ini juga, berarti ini adalah ini fasa-fasa gitu ya. Yang ini adalah fasa netral, kemudian yang ini adalah fasa-fasa netral. Nah, ini yang terakhir. Kalau yang terakhir, ini fasa-fasa ya, ini fasa-fasa, ini tak gambarnya merah aja deh. Oke. Terus yang terakhir ini fasa netral. Oke, kalau yang ini juga fasa netral. Fasa netral. Sudah tinggal 2 kabel saja, gitu kan? Kalau yang ini kan 3 kabel, ya. Ini 2 kabel, ini 3 kabel, karena nanti, kenapa 3 kabel? Karena dari apa itu? Dari saklar kan naik ke atas lagi. Ya, naik ke atas digabungkan nanti dalam satu pipa untuk menuju ke lampu. Ya, di sini ada pipa nanti panjang gitu ya. Isinya ada 3 berarti, karena satu dari saklar yang ini tadi. Gitu ya. Ini diagram garis tunggalnya. Oke. Oke. Nah, kalau yang ini gimana? Sama. Ya. Silahkan membuat diagram garis tunggalnya. Bisa ya? Itu nanti untuk laporan. Ya. Tapi nggak cuma diagram garis tunggal, diminta juga menggambar diagram garis gandanya. Diagram garis ganda seperti itu, cuma itu tadi kan di mana itu?
di Proteus, nah itu kita buat pakai garis menggaris, tapi garis biasa. Seperti ini tadi. Nah, gini. Ini diagram garis gandanya, gitu ya. Oke. Sudah ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak berarti ya. Laporan. Gimana? Yang dimasukin di laporan berarti yang di Proteus itu ya. Terus? Iya, itu di laporan yang hasil, gitu ya. Di laporan yang hasil itu dimasukkan, tinggal kopas, gitu ya. Kopas. Oke, kalau kopas di Proteus kayaknya nggak bisa Ctrl C dan pas Ctrl V ya. Sebentar. Beberapa kali Ibu melakukan nggak bisa, jadi kita blok saja. Oke, ini file ya. Oh, kalau berupa file bisa lihat. Kalau yang ditempel di file atau kalau kayak gini, nah ini Ctrl C, copy to clipboard. Harus pakai klik kanan, pakai ini. Maaf, ya. Belum kelihatan share screen-nya. Maaf, sebentar. Masih apa yang terlihat? Oh, memang belum terlihat. Oke. Kalau ini mau dikopas, ya, ini kita blok dulu. Ya, kita blok. Maaf, ini kalau masih simulasinya running ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, di stop dulu. Oke. Ini kita blok, gitu, katakanlah ini. Klik kanan, gitu ya, klik kanan, kemudian kita copy to clipboard. Nah, nanti Ctrl V di Word itu bisa, nanti, gitu ya. Harus gitu. Tapi kalau ini di kopas Ctrl C kayaknya nggak bisa. Ketika masuk ke Word Ctrl C, Ctrl V gitu nggak bisa masuk ke sana. Baru klik kanan. Oke, kemudian ini tadi, ini bentuknya saklarnya tadi di sebelah di atasnya, boleh kita buat ya. Kita geser aja deh. Maaf. Oh, ini kita geser. Ini geser ke bawah. Switch-nya hapus saja deh. Switch-nya yang single klik. Nah, kita mau puter, berarti klik kanan, dirotasikan kemana? Rotate clockwise. Ini ya. Kemudian kita geser. Ini, kemudian kita sambungkan ulang ya. Oke. Terus klik ya. Kalau belum diklik nggak lepas gitu ya. Ini biar bagus, tak naikkan. Ini juga biar rata, bagus di gini kan. Oke. Ini juga sama, ketika running gitu ya. Ini plus sama, ini nyala. Gitu ya. Di off-kan lagi, mati. Gitu ya. Di on-kan lagi, misalkan plus nyala, yang di off-kan adalah CB-nya. Nah, otomatis tetap nyala, tetap mati, ya kan? Lalu, karena ini yang mati pusat kan gitu ya. Yuk, di plus-kan, nyala, di off-kan, nah, begitu. Nah, kalau mau pakai yang tadi, bisa yang apa tadi? Model dibuat model yang mirip ketika, maaf, ini nggak bisa gambar ketika masih posisinya running ya, di off-kan dulu. Kita buat model yang kedua tadi, di sebelahnya boleh. Kemudian switch-nya, Ibu taruh di sebelahnya juga, Ibu puter ke kanan, maaf. Kok nggak pas? Bu, ya Bu. Iya. Dalam satu Proteus ini terdapat 3 rangkaian ya? Mau beda-beda file nggak apa-apa. Misalnya ini satu file ya, satu file ini yang satu saklar, satu Iya. lampu. Terus nanti ketika yang
saklarnya banyak, lampunya banyak, nggak apa-apa. Cuma ini nanti dikasih saklar tunggal A, saklar tunggal B, saklar tunggal C, begitu ya. Tuh. Tapi kalau mau dibuat kecil-kecil, cukup sih sebenarnya. Tapi Ibu sarankan satu percobaan satu file, gitu ya. Saklar tunggal A, berarti hanya ini yang pertama. Saklar tunggal B atau saklar tunggal 1, saklar tunggal 2, saklar tunggal 3 boleh, gitu ya. Oke, kemudian ini saklar yang biasa, kita klik di sini, terus lampu, kita klik di sini, kita puter, klik kanan ya, kita puter ke kemana aja sih puternya. Oke, terus ini adalah fase, ya fasenya cukup sampai di sini, karena ini cuma satu lampu kan, fasenya masuk ke sini. Kemudian ini netral, terhubung ke sini, ya. Klik. Kemudian ini, nah, kita ke ataskan, karena mepet tembok, seolah-olah begitu ya, mepet tembok dan di atas plafon gitu. Kemudian ini adalah netralnya, kita taruh di atasnya. Nah, ini menuju ke lampu. Begitu, ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Sebenarnya ini untuk yang banyak lampu, banyak saklar, banyak lampu tadi tinggal dikopas juga bisa loh dari sini. Ya. Ctrl C, Ctrl V di sini. Sebentar. Kalau di sini juga nggak bisa kah? Oh ya nggak bisa ternyata. Copy to clipboard. Terus paste from clipboard. Oke, ya. Ini ternyata ini bisa untuk 2. Tapi kalau mau bagus satu-satu nggak apa-apa. Ini Ibu gini, ini juga Ibu kopas saja, Ctrl C, Ctrl V. Nggak ada Ctrl V, langsung klik di sini ya. Ini satu, copy to clip, paste from clipboard lagi. Nah, gitu ya. Tinggal ini kita hubungkan. Mana tadi? Oke. Mode komponen dulu ya, baru bisa menghubungkan. Ini fase. Astagfirullah. Ini juga fase. Oke. Ini ke netral semua. Oke. Ini ketika kita running. Ini geser-gesernya agak susah, kita melihat di sini. Oke. Kita running ya. Oke, ini stop kontaknya, CB-nya sudah off ya, sudah on, sudah ditutup ya, sehingga kita bisa tinggal mengendalikan yang lampu-lampu ini saja. Ini plus tutup, maka nyala, gitu ya. Ini plus, yang nyala ini plus, yang nyala ini. Ya, ini off, yang nyala juga, yang putus juga satu aja kan gitu ya, sesuai nih. Oke. Nih, gitu. Ya. Ini putus. Mau on yang manapun ya tetap nggak nyala, gitu ya. Tuh, udah sesuai ya berarti ya. Ini nah, baru nyala semua. Gitu. Kemudian dibuat seperti yang ini tadi. Ibu urutkan. Nah, dibuat seperti ini. Ya, kalau yang ini kayaknya di sebelah kanan nggak cukup, mungkin yang sebelah yang ini nanti kita buat bentuknya potret saja ya. Filenya nanti berbentuk potret bisa kita taruh di bawahnya lagi. Begitu. Ada sebenarnya Ibu sudah membuat, coba ya sebentar. Ini Ibu close, open aja, open, yes, oke. Saklar tunggal, satu lampu banyak lampu, mana perluasan saklar, oke ini. Nah ini Ibu sudah membuat ini 3 lampu
ya. Mahasiswa mau membuat lebih lagi boleh, kalau lebih banyak lagi memang landscape lagi nih kayaknya. Lebih enak landscape ya daripada portrait. Karena ini panjang. Ini adalah yang kita sesuaikan supaya sama dengan diagram garis gandanya. Nanti modelnya kita buat seperti ini. Gitu. Ini juga kita running ya. Misalnya kita running, ini sudah kebetulan on semua, kita putus satu gitu ya, ini putus. Terus ini juga ketika kita putus, maka ini juga, nah mati, lambat ternyata responnya. Kita putus lagi, nah ini mati. Kita mau on kan yang di sini, ya ini yang nyala hanya satu ini gitu ya, karena memang satu saklar mengendalikan satu lampu. Begitu. Ini plus, nah ini yang nyala, ini plus, ini yang nyala. Gitu ya. Dari bentuk ini, silahkan dibuat diagram garis tunggal dan diagram garis gandanya. Mau dibuat 5 lampu, boleh. Mau arahnya mungkin, oh kamarnya di sebelah sini boleh. Ini yang diarahkan ke sana, atau yang tengah diarahkan ke sana, boleh. Disesuaikan. Ya, berbeda-beda semakin bagus kan. Artinya mahasiswanya buat sendiri-sendiri, nggak kopas, kelihatan kopas. Nah, nanti kalau kelihatan kopas nilainya 0 semua loh. Gitu ya. Kalau ketahuan kopas dari temennya sama persis dienolkan. Nilai laporannya dienolkan. Entah siapa yang mengkopas, entah siapa yang mencontekin gitu ya. Kita kan nggak tahu, dosen nggak tahu, semuanya 0. Pokoknya sama, persis, plagiat, nah, berarti 0 nilainya. Oke. Lanjut, satu lagi tadi ya, Ibu buka sekalian. Tadi apa? Satu saklar banyak lampu ya. Satu saklar banyak lampu. Bu, untuk ya? untuk pembuatan garis tunggal ininya di Proteusnya atau di mananya, Bu? Di kertas saja biasa, manual. Lalu di foto ya, Bu? Di foto, ditempel di laporan. Oh, gitu ya. Iya. Berarti di dalam laporan itu terdiri dari Proteus, file Proteus sama foto yang kita gambar itu ya? Iya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Laporan semuanya pakai tangan, tulisan tangan. Landasan teori dan lain-lain pakai tangan, kecuali yang Proteus. Kecuali lagi cover boleh. Cover sama daftar pustaka. Oh ya, kemarin Ibu belum menerangkan tentang daftar pustaka ya. Nanti Ibu terangkan sebentar. Ini apalagi tadi? Mau satu lampu banyak. Kok nggak ada di sini? Perluasan saklar seri tukar lampu silang. Oke, nih ya. Satu saklar tapi mengendalikan 2 lampu. Ini Ibu buka dulu ya, awal masih terbuka, ini semuanya dibuka dulu ya. Gitu. Kemudian kita simulasikan, running simulasi, kita tutup awalnya MCB-nya. Kemudian kita tutup juga saklarnya. Oke. Nah, yang hidup dua-duanya karena ini mengendalikan 2 buah lampu. Gitu ya. Ini juga demikian. Tutup dulu, maaf ini. Oh, plusnya di sini. Ini juga kita close. Nah, dua-duanya menyala. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk laporannya itu setiap file percobaan yang kita lakukan tuh dikirim juga, Bu? Atau gimana? Ditampilkan. Ditampilkan doang di misalkan satu PDF gitu, Bu ya? Iya, satu laporan satu PDF aja, jangan dalam bentuk banyak-banyak, gitu kan? Jadi satu file itu satu file PDF, itu kan berarti ada kemarin sudah Ibu share ya. Isinya apa saja sih, gitu ya? Sebentar. Kalau biasanya gitu ya, biasanya semuanya kan tulis tangan. Kalau hard gitu kan, tulis tangan semua.
Cuma memang dilampirkan, yang ini dilampirkan, di print gitu kan. Itu kalau kita offline gitu ya. Ini sudah tampil belum ya? Oh, belum. Nah, isi laporan itu ini. Bagian awal praktikum itu cover, itu boleh diketik gitu ya. Sama daftar pustaka itu diketik gitu. Terus hasilnya mix berarti ya, pembahasan hasil dan pembahasan di sini Ibu tulis hasil dan pembahasan gitu ya. Hasil dan pembahasan di sini mix karena hasilnya adalah dari Proteus, tempel saja di situ. Tapi pendahuluan, kesimpulan, jawaban pertanyaan semuanya tulis tangan, kemudian difoto. Terus ditempel di satu file tadi. Misalnya awalnya mungkin Word dulu gitu ya, baru nanti di PDF-kan boleh, ya. Dikirim dalam bentuk Word pun nggak apa-apa, boleh. Tapi tempel di situ, ya. Begitu. Ada pertanyaan? Oh, Ibu mau menerangkan tentang daftar pustaka ya? Bu, apabila tulisannya tidak rapi atau itu bagaimana dia? Tidak apa-apa. Ya harus rapi lah. Biasakan menulis rapi. Gimana? Pakai, Bu ya? Atau pakai buku biasa juga bisa? Boleh pakai HVS atau pakai folio bergaris ya, biar rapi. Jangan nanti kalau pakai apa itu loose leaf kecil-kecil itu kan nggak rapi ya, beda-beda ya ukurannya ya. Lebih enak kalau standar saja PDF HVS atau folio garis gitu ya. Ini tadi mau nampilkan sebentar. Bu, itu daftar jawaban pustaka, pertanyaan itu apa ya, Bu ya? Oh, tadi belum tampil ya, maaf. Ini sudah kelihatan belum? Kelihatan apa? Masih PPT itu. PPT yang apa? PPT. Oh, laporan. Oh, Format laporan, Bu. Format laporan. Ini diagram percobaan kelihatan ya? Nah, jawaban pertanyaan adalah tugas yang diberikan dalam setiap perkuliahan. Nah, ini tugasnya. Buat diagram garis tunggal dan diagram garis ganda dari percobaan 2 dan 3. Karena yang percobaan pertama tadi kan sudah ada. Yang belum ada yang percobaan 2 dan 3. Percobaan 2 itu yang banyak saklar, banyak lampu. Percobaan ketiga itu yang satu saklar, banyak lampu. Gitu ya. Diminta membuat diagram garis tunggal dan diagram garis gandanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum ditutup. Sudah Ibu share ya ya gimana? Pada Proteus saya itu kayaknya alternatornya bermasalah. Jika sumbernya itu diganti baterai atau power gitu boleh nggak, Bu? Kalau baterai itu kan DC ya, kan nanti beda. Di AC DC bisa multifungsi. Multifungsi. Kenapa alternator? Coba lihat, bisa nggak di-share? Kenapa, Mas? Ya, boleh. Tampil belum? Ya, gimana? Nah. Ini apabila ini sudah sesuai tadi ya, Bu? Terus, oke, ya. Ya. Bila di run itu nggak mau nyala, Bu. Nggak mau nyala. Iya. Tapi apabila pakai baterai atau sumber power itu bisa. Coba diulangi lagi dari awal. Mungkin kadang-kadang kita troubleshootingnya kadang-kadang susah ya malahan ketika sudah rangkaian. Coba dari awal, di sebelahnya lagi, mungkin dibuat lagi, mungkin siapa tahu bisa ada miss di mananya biar kelihatan. Yang lain bisa ya? Nanti juga belum bisa membuat rangkaian seperti ini, boleh nggak, Bu? Ya udah, terpaksanya.
terpaksanya Oke. begitu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, itu Ibu tadi belum menampilkan kenapa 311, benarkah gitu ya? Ibu tampilkan dulu ya. Kenapa harus kita setting ini 311 gitu ya? Karena kalau kita ukur nanti benarkah 220? Kita lihat ya. Untuk mengambil alat ukur bukan di komponen ya. Kan ini kelihatan ya, ini komponen mode, ini apa tadi, selection mode, ini junction dot mode. Kita ambil yang di sini. Klik bawah sebelum garis, kelihatan? Klik di situ. Nah, kita ngambil voltmeter yang AC, gitu ya. Oke, kita pasang di sini. Aduh, lupa, ini masih hidup. Matikan dulu. Kita klik di sini, ya. Kalau voltmeter memasangnya kan paralel ya. Ya, kita paralelkan di sini. Ya, kita paralel, kita lihat benarkah itu 220 ya, kita running. Oke. Nah, hasilnya ini kelihatan nggak sih? Ya, ini untuk geser ke sini. Kelihatan ya? Hasilnya 220. Tapi ngisinya di sini di dalamnya tadi karena yang diminta amplitudo. Amplitudo itu berarti nilai puncaknya, maksimumnya. Berarti kita tadi menghitung 311,127 gitu ya. Oke, terbukti di sini. Tapi ini hanya bantuan saja. Kalau sudah selesai nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa. Ini dihapus saja nggak apa-apa. Oke, hapus ya, Mbak. Nah, ya. Tadi memang ada tambahan itu tadi apa? Di peralatan tadi voltmeter kapan digunakan, ini tadi digunakan. Tapi tidak perlu dipasang terus-terusan, nggak apa-apa. Karena kita fokusnya ke instalasinya. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan, oh Ibu tadi mau menerangkan tentang itu, tadi lupa lagi. Daftar pustaka, Ibu stop share di sini. Kemarin ketinggalan, belum Ibu terangkan. Oke. Jadi daftar pustaka sekalian sambil kita belajar ya untuk selanjutnya, terutama ketika nanti, ini kenapa nggak ada judulnya ya? Nanti dikasih judul. Dan daftar pustaka. Berarti yang di-share di ini juga belum ada judulnya. Oke lah, nggak apa-apa. Ini terutama dipakai nanti ketika ambil KP dan TA ya, ada standarnya penulisan. Nah, kalau menulis nama, misalnya nama pengarangnya ini ya, kalau ada nama Anggun Puspitasari, yang ditulis itu yang belakangnya. Kalau orang standar luar ya, soalnya ini kita pakai standar apa, stylenya namanya APA, apa ya. Jadi karena ini kita mengacu ke standar apa, jadi mereka menulisnya nama marga dulu gitu ya. Tapi kalau Indonesia nggak ada marga, ada beberapa yang menggunakan marga, banyak yang tidak, gitu ya. Jadi seolah-olah yang paling depan itu adalah nama marga, itu yang ditulis di depan. Sari, koma, lainnya jangan ditulis Anggun Puspita, cukup disingkat saja, AP, begitu. Kemudian Haya, Anissa, Aminah, Zahra, maka yang ditulis Zahra, terus HAA, singkatan H titik A titik A titik, dan seterusnya. Iwan Hartadi Triuntoro, Untoronya ditulis dulu, terus IHT disingkat. Ini kalau cuma dua, Damar Prasetyo dulu, koma D. Ya, jadi setelah nama, koma, terus singkatan dikasih titik-titik, gitu ya, A titik, B titik, seperti itu. Kemudian, kalau sumbernya dari buku, jadi kalau landasan teori nggak perlu banyak-banyak, singkat saja, tapi kan biasanya ngambilnya dari suatu buku, gitu ya. Nggak mungkin kita ngarang sendiri kan? Nah, itu harus ditulis di daftar pustaka. Jadi, sumber dari sebuah buku, ini cara menulisnya, nama penulis, kemudian tahun terbitnya dikurung, kemudian judulnya miring, italik, kemudian kota penerbit, titik 2, nama penerbit. Ya, itu. Seperti ini, Sutarman, tahunnya, judulnya miring, kota penerbit, titik 2,
nama penerbitnya. Contoh lagi yang lain, ini nama pengarang, tahunnya, kemudian ini adalah judulnya dicetak miring, italik ya, kotanya dan penerbitnya. Ini juga demikian. Nah, jadi untuk satu referensi itu spasinya 1. Antar baris ini spasinya 1. Tapi ketika antar referensi yang berbeda, itu kita tambahin. Kita hidupkan saja add space before atau after, tergantung mau yang mana. Jadi ketika ada pilihan di bagian spasi, bagian bawah itu ada add space before atau add space after. Nah, itu diklik saja. Salah satu aja yang diambil. Begitu ya. Kemudian kadang-kadang nggak dari buku, dari web misalnya. Boleh. Oh, ini kalau penulis lebih dari 1 semuanya dicantumkan ya. Oke. Contoh yang lain, ini kalau dari web, langsung contohnya saja ya. Nama, sama seperti tadi, nama, semuanya dicantumkan, ini namanya. Tahun terbitnya, atau tahun dia upload, kapan, judulnya apa, kemudian URL-nya, alamatnya, koma, aksesnya kita kapan. Jadi ini, yang atas ini adalah tahun dia mengupload, ya, pengarang itu mengupload, ini adalah waktu kita mengakses lengkap dari tanggal, bulan, dan tahunnya. Begitu ya. Kenapa? Supaya kalau dirunut, ya, terutama nanti ketika KP maupun TA gitu ya, ketika kita seorang misalnya yang pembaca itu merunut, kok nggak ada? Kadang-kadang sering seperti itu ya, ternyata sudah dihapus sama pengarangnya misalnya, sudah di-delete. Ya sudah, nggak ada masalah, asal kita menyantumkan ini. Dulu ada loh, waktu saya mengakses ada, maka aksesnya kapan itu penting ketika kita mengambil dari web. Ya. Ada pertanyaan tentang daftar pustaka? Sudah? Jelas? Ini yang daftar pustaka juga sudah Ibu upload di e-learning. Gitu ya. Kemudian untuk pengumpulan laporannya berarti maksimal sebelum perkuliahan minggu depan ya. Kita kuliah jam berapa? Jam 7. Berarti maksimal sebelum jam 7. 6.59. Tapi semakin cepat semakin bagus ngumpulnya. Ya nanti Ibu langsung buatkan tempat pengumpulannya. Jadi mau sehari selesai, 2 hari selesai, ya udah langsung kumpul saja. Ya, jangan mepet-mepet. Gitu? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi ada ketinggalan dikit di bagian Proteusnya untuk nampilin kertas itu loh, Bu. Oh, maksudnya nampilin kertas itu gimana? Kertas pertama kali. Yang pertama kali masuk Proteus itu. itu. Pertama kali masuk. Jadi, belum Ibu share screen ya. Proteusnya kok hilang? Sebentar. Ya, Ibu ulang aja, kita buat baru ya. Kita buat baru berarti new, gini ya, ini new. Ini tadi ada perubahan nggak ya? Yes saja deh. Ya, new. Ya, ketika new, maka ditulis namanya dulu. Standar nama tadi gimana? NPM 51, ini angkatan berapa? 2019 apa 2020 nih yang ikut? 2020, 25, terus 0711, misalnya 001 gitu ya. Terus namanya siapa gitu ya. Terus standarnya saklar tunggal 1 katakanlah ya. Saklar tunggal 1 karena yang pertama. Oke. Terus path-nya mau disimpan di mana terserah kalian, kan yang punya laptop sendiri-sendiri ya. Udah biarin begini, next gitu ya, next. Nah, ini milih kita. Kan kita mau meng-create skematik ya. Jangan ambil yang default. Kalau yang ambil default biasanya nggak ada seperti tadi, nggak ada untuk tulisan nama dan sebagainya. Ambil yang A4 saja. A4 boleh yang landscape, boleh yang potret. Ya, Ibu senang yang landscape.
ya, soalnya lebih panjang tadi ketika menggambar lampu yang banyak juga cukup gitu ya. Saklar banyak, lampu banyak cukup. Oke. Next lagi. Ini kita nggak mau membuat PCB kan, next saja. Kita tidak menggunakan firmware project, next lagi. Sudah finish. Oke, berarti muncul di sini namanya. Ya. Dan ini bentuknya landscape. Bentuknya landscape. Kalau misalnya potret ya bisa. Karena ya mau dibuat potret pun misalnya ABC. Dan ini langsung saja ya. Next. Kalau dibuat potret maka hasilnya seperti ini. Nah, ini kan potret. Berarti nanti dibuat atas dan bawah, gitu ya. Bisa. Tapi cuma ketika membuat yang melebar, nah itu tadi. Tapi kalau yang pertama tadi masih bisa. Ya, satu saklar, satu lampu, itu ini pakai potret pun tidak ada masalah. Bisa. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak, Bu. Makasih, Bu. Udah? Silahkan dibuat. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti bisa meng-calling asistennya belum kenalan ya kemarin ya. Oke. Mas Anggit, memperkenalkan diri dulu, wajahnya kayak gimana, biar mereka pada kenal deh. Mahasiswanya kenal. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Aji Pamungkas, angkatan 19, sebagai asdes teman-teman. Jadi nanti kalau masih ada yang bingung, bisa menghubungi Mas Anggit ya. Oke. Ibu nggak tutup ini, Ibu tunggu sampai 8, kita sampai jam berapa? 8.50, Bu. 8.50 ya. Jadi kalau mau ada yang bertanya silahkan nanti menghubungi, bisa gabung lagi di sini. Kalaupun enggak ya sudah, silahkan, enggak apa-apa. Jadi kalau mau off atau mau keluar boleh, kalau mau sudah selesai ya. Tapi kalau masih di sini boleh, jika nanti ada pertanyaan atau kesulitan bisa langsung ditanyakan ke Mas Anggit atau ke Ibu.